Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun dan kapanpun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja UTS kami yang berjudul Kasus Ransomware yang Menyerang JPS SA Brazil. Sebelum kami menjelaskan materi ini, pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Henry dengan NPM 2031119, kemudian ada Edianto 2031072, kemudian ada Ricky 2031164, dan saya sendiri, Niki Nicholas, 2031160. Kemudian ada Wesley Chang, 2031003. Pada sesi ini, saya akan menjelaskan tentang cybercrime. Apa itu cybercrime dan apa saja sih yang termasuk ke dalam cybercrime. Pertama, saya akan menjelaskan apa sih cybercrime itu. Cybercrime itu pada zaman sekarang itu seorang orang suka memanggilnya dengan istilah kejahatan siber atau kejahatan daring. Jadi cybercrime itu merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut kejahatan perampokan menggunakan komputer. Beberapa contoh yang termasuk ke dalam kejahatan cybercrime itu merupakan malware, hacking, dan ransomware. Tentunya masih banyak lagi bentuk-bentuk kejahatan cybercrime yang ada di luar sana. Untuk penjelasan tentang cybercrime dan juga contoh-contoh cybercrime yang lebih mendetail, saya akan menyerahkan ini kepada teman saya berikut ini. Terima kasih. Pertama, mari kami membahas tentang cybercrime itu apa. Cybercrime itu merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut kejahatan perampokan menggunakan komputer. Contoh kejahatan tersebut adalah intrusi jaringan dan penyebaran virus komputer serta kejahatan yang mengunci akses seseorang dan meminta tembusan yang disebut dengan ransomware. Ransomware adalah tipe serangan yang mengunci akses sistem dan meminta tembusan yang tinggi untuk memberi akses kembali. Serangan ransomware cenderung mengincar organisasi di Amerika Serikat yang terhitung dengan 47% serangan ransomware. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi ini. JBS merupakan salah satu perusahaan pengolah daging terbesar di dunia yang mengolah daging sapi, ayam, dan babi. Pada tanggal 1 Juni, sistem JBS diserang oleh ransomware yang mengunci sistemnya dan meminta tebusan yang tinggi. Selanjutnya, pelaku serangan ransomware JBS. Berdasarkan investigasi dari FBI, pada tanggal 2 Juni 2021, menemukan bahwa pelaku peretas ransomware adalah grup Revil atau Sodino TV yang beroperasi di Rusia. Pihak pemerintah Amerika Serikat bertemu dengan pemerintah Rusia untuk memberi pesan bahwa negara yang bertanggung jawab tidak melindungi penjaga ransomware. Pihak pemerintah Amerika juga berencana untuk membangun koalisi global untuk meminta pertanggungjawaban negara-negara yang menyembunyikan penjahat ransomware sebagai usaha untuk melawan ancaman ransomware. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Terima kasih. Menurut penelitian yang dilakukan oleh securityguard.com, serangan yang mengincar JBS ini dimulai dengan fase pengintaian pada Februari 2021. Pada fase ini, penyerang mencari serta mengecek apakah layanan RDP atau yang disebut dengan Remote Desktop Protocol sedang berjalan pada sistem JBS dengan tujuan untuk mencari kerentanan yang terdapat pada sistem tersebut. Kemudian fase berikutnya berjalan pada Maret 2021, yang disebut dengan fase eksfiltrasi data. Pada fase ini, penyerang mengambil data rahasia yang dimiliki oleh perusahaan JBS dan mengancam untuk membocorkan data tersebut ke dalam dark web, yang dimana jika pihak JBS tidak membayar tebusan. Dan di sini, data yang diambil mencapai 5 terabyte. Selanjutnya adalah fase enskripsi, yang dimulai pada Juni 2021. Pada fase ini, penyerang menginskripsi data JBS sehingga pihak JBS tidak dapat mengakses data tersebut jika pihak JBS tidak membayar tebusan yang tinggi. Di sini, tebusan yang diminta tersebut berjumlah 11 juta dolar. Pihak JBS terpaksa membayar pelaku ransomware 11 juta dolar Amerika dalam bentuk cryptocurrency yang mengakhiri serangan ransomware tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi konsumen serta untuk mencegah risiko kenaikan harga daging bagi konsumer yang disebabkan oleh gangguan operasi pabrik JBS di Amerika Serikat karena serangan ransomware ini. Selanjutnya adalah kerusakan yang terjadi pada JBS yang disebabkan oleh ransomware. Yang pertama adalah kredensial karyawan dijual. Menurut penelitian yang dilakukan securityguard.com menemukan bahwa kredensial yang dimiliki oleh karyawan JBS dari Australia yang dijual di dark web. Selanjutnya yang kedua adalah kerugian yang berjumlah 11 dolar yang dibayar sebagai tebusan untuk menghentikan ransomware ini. Dan yang ketiga adalah
penutupan sementara 9 pabrik di Amerika Serikat karena gangguan yang dialami oleh GBS. Perusahaan tersebut terpaksa untuk sementara menghentikan operasi pada 9 pabrik yang terletak di Amerika Serikat. Oke, kerusakan serangan dari ransomware ini yang terjadi terhadap JBS itu mengakibatkan yang pertama, gangguan operasional. Kedua, ada kerugian finansial. Tiga, ada gangguan reputasi. Keempat, terjadinya ancaman keamanan. Dan serta kelima, gangguan pasokan. Lalu untuk dampak dari serangan ransomware ini terhadap JBS, secara ekonomi, yang pertama itu kehilangan kepercayaan pelanggan JBS. Yang kedua itu terjadinya gangguan rantai pasokan daging. Ketiga, terjadinya gangguan produksi, serta hilangnya data penting perusahaan. Kesimpulannya, JBS yang terkena serangan ransomware pada tahun 2021 ini membuat JBS terpaksa menghentikan operasi 9 pabrik di Amerika secara sementara. Pelaku dari cyberkriminal ini disebut sebagai Revil atau Sodi no Kibi untuk nama dari grup cyberkriminal ini. Kemudian JBS terpaksa membayar tebusan sebesar 11 juta US dollar dalam bentuk cryptocurrency untuk mendapat akses kembali sistemnya. Itu saja dari kelompok kami untuk presentasi ujian tengah semester ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.